Dalam peternak ayam hobi, tentunya teman-teman menginginkan anak ayam yang sehat dan bertumbuh secara normal ya teman-teman. Melihat anak ayam sehat, lincah, juga nafsu makan tinggi, tentunya akan menyenangkan hati si peternak. Melihat dia bertumbuh dan berkembang secara sehat adalah tujuan para peternak. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana cara penanganan atau merawat anak ayam mulai dari usia 1 hari sampai dengan 1 bulan. Di usia-usia ini tentunya membutuhkan perhatian khusus bagi anak-anak ayam, karena di usia ini pula anak ayam belum memiliki antibodi atau imunitas tubuh yang tinggi. Peternak harus memberikan perhatian yang ekstra serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh si anak ayam. Buat teman-teman yang penasaran, yuk tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya. Satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Hernugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm, channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penanganan anak ayam yang baru menetas ya teman-teman, atau cara merawat anak ayam yang baru menetas sampai usia 1 bulan. Ini ada fase-fase tersendiri teman-teman. Jadi dari hari ke harinya itu ada fase-fase di mana ayam itu perlu penanganan khusus ya, anak ayam itu. Jadi agar supaya ayam itu tetap sehat, nafsu makan tinggi, juga pertumbuhan bagus. Nah, di sini ada 2 cara dalam membesarkan anak ayam, yaitu dengan cara diikutkan langsung dengan induknya atau dipisah dengan induknya ya teman-teman. Nah, ini tergantung teman-teman mau pakai cara yang mana. Kalau memang teman-teman pingin ayam itu ikut induknya, enggak apa-apa. Atau teman-teman mungkin ingin memproduksi ayam secara cepat, jadi langsung disapih, nanti biangnya dikawinkan lagi biar cepat produksi ya. Itu terserah teman-teman masing-masing ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganannya ya. Jadi entah itu mau diikutkan induknya atau mau disapih atau dipisah, itu terserah teman-teman semua. Teman-teman, untuk hari pertama, teman-teman, hari pertama ketika anak ayam itu sudah menetas, kita tunggu sampai anak ayam itu agak lincah ya. Jadi bulunya udah kering, lalu dia juga agak lincah, baru ayam itu diturunkan dari tarangan, Nah, untuk hari pertama teman-teman, untuk hari pertama sampai usia 4 hari itu anak ayam masih memiliki pakan cadangan, yang berasal dari kuning telur. Jadi ayam itu belum terlalu membutuhkan makanan ya, asupan makanan itu belum terlalu membutuhkan. Hanya saja anak ayam tersebut membutuhkan energi ya teman-teman, energi. Jadi buat teman-teman yang memiliki anak ayam yang baru menetas, teman-teman cukup sediakan minuman ya teman-teman, minuman yang mungkin bisa menghasilkan lebih banyak energi agar supaya anak ayam tersebut tetap sehat dan beraktivitas, lincah ya teman-teman. Contohnya vitamin, mungkin ada teman-teman kenal Vitacik ya, vitamin untuk anak ayam, atau mau vitamin apa aja bebas, Vitacik boleh. Lalu air gula juga boleh teman-teman, air gula merah yang diseduh juga boleh, ditambah susu juga boleh. Itu buat menambah energi kepada anak ayam. Kalau untuk pakan, teman-teman cukup sediakan pakan yang mudah
cerna ya, mudah dicerna, mudah dipatuk. Jadi jangan pakan yang keras-keras. Kalau saya biasanya pakai Fur 511 itu yang polos ya. Jadi walaupun Fur 511 itu satu merek, tapi ada jenis-jenisnya ya teman-teman. Jadi ada 511 polos, ada 511 Bravo, ada juga 15 yang lainnya. Kalau saya biasanya kalau enggak pakai yang polos ya yang Bravo. Itu bagus untuk anak ayam teman-teman. Jadi crumble-nya, butirannya itu kecil-kecil, juga mudah dipatuk. Jadi mudah dipecah crumble-nya atau butiran-butirannya. Teman-teman cukup kasih pakannya secukupnya aja ya. Jadi jangan langsung banyak teman-teman, secukupnya aja. Kalau bisa malah teman-teman kasih sedikit demi sedikit dengan butiran-butiran yang kecil. Kalau misal crumble-nya itu terlalu besar, teman-teman bisa agak diremukkan supaya butirannya itu kecil. Jadi mudah ketika anak ayam tersebut mematuknya atau memakannya ya teman-teman. Nah, ini di usia 1-4 hari. Tidak terlalu membutuhkan banyak pakan karena masih ada cadangan pakanan dari kuning telur. Lalu memasuki hari kelima, biasanya anak ayam itu sudah mulai mencari makan ya teman-teman, mencari makan. Jadi teman-teman harus perhatikan pola makannya juga teman-teman. Untuk anak ayam usia 5-11 hari ini adalah fase kritis teman-teman. Fase kritis. Jadi anak ayam yang baru belajar makan jika dikasih pakan asal-asalan itu tidak baik ya teman-teman, karena di fase ini sangat kritis sekali. Jadi kasih pakan juga harus yang bernutrisi tinggi, terutama protein teman-teman, terutama protein. Nah, ini perlu protein, pakan yang berprotein tinggi agar supaya anak ayam itu nafsu makannya juga ikut meningkat teman-teman. Semakin proteinnya tinggi, dia akan semakin suka teman-teman, semakin suka. Jadi di usia 5-11 hari ini adalah fase kritis. Jadi teman-teman perlu kasih pakan yang mempunyai nilai gizi atau nutrisi yang tinggi buat si anak ayam. Untuk minumannya teman-teman boleh ditambah mungkin air susu atau air vitamin, boleh. Tapi jangan terlalu banyak teman-teman, karena jika terlalu banyak nanti dia akan lengket di feses ya. Jika teman-teman terlalu banyak kasih vitaminnya, nanti fesesnya itu akan lengket, jadi akan nempel di bawah kloaka, di bawah dubur ayam. Nah, itu mengganggu teman-teman, itu mengganggu. Dan juga nanti di situ akan timbul bakteri-bakteri yang tentunya tidak baik untuk anak ayam. Jadi vitaminnya itu jangan terlalu tinggi juga. Jadi mungkin 1 hari vitamin, 1 hari air putih, lalu hari berikutnya air susu, lalu berikutnya air putih. Jadi selang-seling ya teman-teman. Nah, itu sudah cukup untuk anak ayam yang usia 5-11 hari. Di fase ini teman-teman, kenapa saya bilang fase kritis? Karena di fase ini ayam baru belajar makan, baru belajar mencerna, juga baru mengumpulkan imunitas ya. Jadi dia baru membangun imunitas atau kekebalan tubuh atau antibodi di usia 5-11 hari. Makanya kalau untuk teman-teman jangan meniru untuk ayam yang broiler ya. Kalau ayam broiler kan baru datang langsung usia 4 hari itu divaksin. Kalau untuk ayam hobi jangan teman-teman, jangan. Karena imunitas anak ayam itu baru muncul ketika ayam itu sudah berusia 11-12 hari. Jadi kekebalan tubuh antibodinya itu baru ada ketika di usia 11 hari atau 12 hari. Makanya baru di usia 11 atau 12 hari teman-teman boleh melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini tergantung lingkungan kandang teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman meniru dari peternak-peternak lain. Maksud saya gini, jadi di lingkungan teman-teman itu penyakit yang sering menyerang itu penyakit apa? Nah, itu yang divaksinkan ke ayam. Contoh, kalau di kandang teman-teman sering terjadi penyakit ende, teman-teman harus wajib masukkan vaksin ende ke dalam
tubuh anak ayam agar supaya dia mengenal sejak dini, juga nanti dia akan menjadi kebal ketika nanti dia tumbuh dewasa ya teman-teman. Nah, vaksinasi ini boleh dilakukan di usia 11 atau 12 hari. Dan untuk jenis vaksinnya teman-teman jangan fanatik atau jangan ikut-ikutan peternak-peternak lain yang mungkin lokasinya jauh dari tempat teman-teman semua. Teman-teman vaksin itu gunakan vaksin jenisnya itu yang penyakit sering menyerang di lingkungan teman-teman semua. Jadi kalau yang sering menyerang itu penyakit gumboro, teman-teman vaksinkan gumboro. Kalau yang sering menyerang IB atau infectious bronchitis, pilek yang bau itu teman-teman masukkan itu. Tapi rata-rata di Indonesia itu yang banyak menyerang ya ND sama IB. ND, IB, AI. Hanya saja vaksin AI itu rata-rata dari injek ya, dari suntik. Jadi ayam usia 12 hari itu belum bisa divaksin. Tetapi bisa dimasukkan vaksin ND atau IB atau dua-duanya langsung bisa teman-teman. Ada vaksin NDIB yang tetes di mata itu ada, teman-teman bisa pakai itu di usia 11 sampai 12 hari ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk usia 12 hari dan seterusnya teman-teman, di situ adalah fase di mana anak ayam tersebut konsumsi pakannya itu tinggi dan nutrisinya itu terserap untuk pembentukan organ dalam. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ini yang paling penting. Jadi pakannya itu usahakan pakan yang bernutrisi tinggi, terutama protein teman-teman. Terutama protein. Nah, protein ini dimaksudkan untuk agar diserap anak ayam ini dalam pembentukan organ dalamnya ya teman-teman. Jadi semakin organ dalam anak ayam teman-teman semua itu berfungsi bagus dan maksimal, maka akan menunjang di pembesaran di usia 1 bulan dan seterusnya teman-teman. Jadi teman-teman pasti pernah mengalami anak ayam yang usia mungkin 2 minggu, ada yang kurus, kering, ada juga yang seger, yang cepat besar. Nah, itu terpengaruh dari organ dalamnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kasih asupan protein tinggi terhadap anak ayam di usia 12 hari sampai usia 30 hari, itu pakannya akan terserap dengan baik untuk pembentukan organ dalam. Nanti ususnya jadi maksimal, jadi besar, rempelannya jadi besar, hatinya jadi besar maksimal, lalu jantungnya juga berfungsi maksimal dan besar juga. Jadi semakin besar organ dalam anak ayam tersebut, nanti fungsinya akan semakin maksimal ketika dia bertumbuh di usia 1 bulan sampai 7 bulan teman-teman. Itu sangat berpengaruh sekali. Makanya saya sarankan buat teman-teman semua gunakan pakan yang berprotein tinggi. Kalau saya biasa pakai 511 polos atau 15 bravo ya. Ini pakan nutrisinya bagus untuk pembentukan organ dalam. Nah, itu dari pakan ya teman, dari pakan saya paparkan agar supaya teman-teman perhatikan kandungan gizi atau nutrisi pakan yang teman-teman gunakan. Lalu ini teman-teman, yang penting juga setelah anak ayam itu divaksin usia 12 hari atau 11 hari, teman-teman berikan vitamin ya, vitamin agar meningkatkan imunitas anak ayam teman-teman. Jadi ketika vaksin itu masuk, nanti imunitas akan semakin meningkat dan bisa mengalahkan si penyakit tersebut teman-teman. Bisa mengalahkan sehingga nanti badan anak ayam teman-teman itu terbiasa menangani penyakit tersebut. Misal dikasih vaksin ND atau IB, itu kalau nanti penyakit itu menyerang di usia-usia lanjut, anak ayam teman-teman tidak terlalu drop karena udah pernah menangani penyakit tersebut. Jadi akan percaya diri si imunitas atau antibodi anak ayam teman-teman semua. Nah, ini perlu dikasih vitamin Vitacik boleh, atau vitamin-vitamin yang lainnya juga boleh, tidak masalah. Lalu tetap
harus diselangi, harus diselingi dengan air putih ya, air putih. Jadi mungkin satu hari vitamin, satu hari air bersih, nanti hari berikutnya vitamin lagi, hari berikutnya air bersih, terus seperti itu sampai anak ayam teman-teman usia 1 bulan. Nah, di fase ini jika teman-teman anak ayamnya itu diikutkan dengan induknya, teman-teman jangan lupa untuk berikan penjemuran juga ya, atau misal anak ayam teman-teman itu dipisah, jadi teman-teman harus sering-sering keluarkan anak ayam teman-teman dari kandang agar supaya terkena paparan sinar matahari di pagi hari. Saat pagi jam 8 sampai jam 10 pagi anak ayam teman-teman suruh berjemur lah, agar supaya vitamin-vitamin dari sinar matahari pagi itu masuk ke dalam tubuh anak ayam teman-teman semua, sehingga akan meningkatkan kesehatan ya. Jadi di samping dia nafsu makan tinggi, kesehatan juga kita harus jaga ya teman-teman, kita harus jaga. Nah, ini harus rutin dilakukan setiap pagi boleh, atau 2 hari sekali juga boleh. Anak ayam teman-teman semua dijemur agar supaya lebih sehat, lebih lincah, dan juga lebih agresif ya dalam dia menjalani hari-harinya. Nah, saya rasa cukup untuk video kali ini ya teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi untuk garis besarnya, usia 1-4 hari itu adalah masa dimana dia perlu asupan energi ya teman-teman, agar untuk meningkatkan energi yang ada di dalam tubuh ayam. Lalu usia 5 hari sampai 11 hari itu masa kritis, jadi masa dia mulai belajar mencerna dan lain-lain, jadi perlu diperhatikan. Lalu di usia 11 hari, 12 hari mungkin vaksinasi, dan seterusnya harus diperhatikan yang saya paparkan tadi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti akan saya lanjutkan di usia 1-3 bulan ya. Usia 1 bulan lebih sampai usia 3 bulan nanti akan saya paparkan di video selanjutnya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.